Ikhlas dan rela bercerai pada 2019 serta hingga kini masih menjalin hubungan baik dengan mantan istri, Gisela Anastasia. Nyatanya batin Gading Martin tersayat. Ia hancur berkeping ketika harus bercerai tapi berusaha menutupi luka itu. Dalam kondisi hancur lebur, Gading yang tampak tegar memilih menepi dari hiruk-pikuk segala aktivitas di layar TV. Pasca bercerai, ia sama sekali tak mau terima kerjaan, apalagi sebagai bintang tamu di program TV. Barulah pasca ia berdamai dengan masa lalu, Gading terima tawaran sebagai pembawa acara TV. Banyak banget kejadian dalam hidup gue yang bikin naik turun gitu ya. Pas bokap gue ketangkep 2 kali lagi. Tapi kalau bener-bener yang gue ngalamin sendiri ya pastinya perpisahan dengan Gisel kemarin itu paling dropnya lah gitu. Makanya gue pisah sama Gisel tuh Januari 2019. Gue nggak ngambil kerjaan di TV sampai sekarang baru di Oke Bos gue ambil. Jadi semenjak perceraian itu ada 1 tahun lebih lu ada trauma, trauma masuk ke TV lagi takut lu dijadikan bahan bahan gimikan. Iya, pertama ya karena itu terus mood kerja juga naik turun. Gue mendingan take my time gitu. Gue makanya gue traveling, gue foto-foto, gue ngambilnya sedikit-sedikit aja. Kalau film gue ambil, tapi kalau kerjaan tiap hari di TV gue kayaknya gue nggak dulu deh. Kecuali ketika ketemu terus dia cerita mau berpisah. Ketika itu berpisah dengan mantan istrinya. Ya. Tapi kebetulan saya yang terharu duluan. Mungkin karena Gading lihat saya nangis, dia juga ikut nangis. Ya. Jadi nangis. Jadi seorang Gading Martin saat cerita maaf waktu itu mau pisah sama mantan istri, cerita sama Om dia menangis. Saya nangis duluan. Om nangis duluan baru dia ikut nangis. Benar kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Gading Martin yang tampak tegar dengan selalu menebar senyum itu nyatanya menyimpan luka teramat perih. Tak hanya tentang tragedi kehancuran rumah tangganya dan Gisel pada 2019 silam. Dari lubuk hati teramat dalam, Gading ungkap kondisinya berada di titik terendah ketika menyaksikan sang ayah harus 2 kali digiring akibat narkoba. Gading pun mengalami kehancuran ketika sang mantan istri Gisel terjerat kasus video 19 detik yang hingga kini masih terus bergulir. Betapa inilah 3 tragedi hidup yang membawa Gading dalam pergolakan batin serius. Bokap kan ketangkep 2 kali. Gue udah bilang, Pak, kalau misalnya sampai Papa udah kapok kan gitu. Kalau sampai ketangkep lagi ketiga, mendingan gue ikut masuk sama lo aja deh barengan. Gue begituin. Sampai ngomong gitu. Nah, makanya terus bokap akhirnya mungkin kena di situ. Maksudnya, oh kok anak gue sampai segini ya gitu. Akhirnya udah. Nah, perpisahan sama Gisel kan, ya jangan kan orang-orang. Guanya aja nggak nyangka kan. Jadi itu masalah yang paling berat. Gue nggak pernah mau cerita di mana-mana. Gue pun punya kanal YouTube sendiri, gue nggak akan cerita di situ juga. Buat gue itu bukan sesuatu yang di-share gitu loh. Karena kalau gue share pinginnya yang baik-baik biar nular gitu. Jadi tapi kalau misalnya sekarang kita jadi bercandaan, gue sudah berdamai dengan itu. Nah, kasus yang terakhir, ini kasus yang menurut gue juga berat banget gitu. Karena ini berpengaruh pada Gempi pastinya someday kan. Meski terluka, Gading pria baik hati. Hatinya ikhlas memaafkan serta tak menaruh dendam. Dengan kebaikan hati dan budi seluas samudera itu, Gading pun tak pergi meninggalkan mantan istrinya berjuang sendiri. Gading tetap mensupport Gisel. Sikap Gading sungguh menggetarkan, sebab tak semua pria yang telah bercerai rela mengambil sikap seberani Gading. Gue udah bilang sama Gisel, apapun kejadiannya, apapun yang lo hadapin ke depan ini, gue ada di belakang lo, Sel. Gue pokoknya lu butuh apapun, gue akan ayo kita bantuin. Karena ini mau nggak mau ini jadi masalah bersama dong, karena kita punya anak gitu loh. Jadi maksudnya gue sekarang sama Gisel sudah menemukan jalan bahagia kan sendiri-sendiri. Gisel sudah sama Wijin, dia udah bahagia, gue respect banget. Kita sama sekali nggak ada masalah dengan itu, kita suka share cerita segala macam berapa. Makanya ketika sekarang dia mengalami masalah yang berat, gue yakin pasti Wijin juga pasti support dia banget, pasti. Nah, gue sebagai mantan suaminya ya gue berada di belakangnya mereka lah gitu. Perubahannya makin banyak disayang sama orang-orang di sekitar, disupport banyak banget, makin belajar untuk tenang juga, untuk bisa ya kita saling aja ya, saling bekerja sama, saling ini buat kedepannya gitu.
Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu adalah kenangan yang dijadikan pelajaran untuk menata masa depan. Begitulah Gading Martin menyikapi segala pengalaman di masa lalu. Di sisi lain, bagaimanapun masa lalu yang pernah menyatukan ia dan Giselle tak mungkin putus. Meski ikatan pernikahan telah berakhir, ia dan Giselle masih terikat takdir sebab ada buah hati yang lahir dari pernikahan mereka. Lebih dari itu, Gading dengan kebesaran hati sama sekali tak terluka ketika sang mantan istri dalam waktu dekat mengikat janji pernikahan dengan Wijin. Lebih dari itu, Gading bahkan siap terlibat jika Giselle memerlukan bantuannya. Betapa luar biasa sikap Gading Martin. Meski begitu, mengapa hingga kini Giselle belum mempertemukan sang mantan suami yang baik hati itu dengan kekasihnya, Wijin? Apapun yang lo butuh bantuan dari gua siap bantu kok gitu. Dan kalau misalnya pada hari mereka memutuskan untuk ke jenjang berikutnya ya, gua mah ikhlas lah, udah ikhlas. Lo happy? Happy dong, gua happy kalau Giselle happy. Tapi apa yang membuat Giselle belum kenalin sama lu dulu gitu sampai harus nggak sengaja gua ketemu? itu gue juga nggak ngerti. Cuman mungkin maksudnya Giselle sama-sama jaga perasaan kali. Maksudnya walaupun udah maksudnya nggak ada masalah tapi kan tetap mungkin ada perasaan nggak enak, canggung, takut apa segala macam. Nggak ada masalah tapi dalam posisinya masih canggung. Iya, gitu. mungkin, Canggung ya, karena mungkin. keadaannya belum biasa. Benar. Padahal Sayang sini. Bentar. Ya pokoknya apapun yang terjadi, I love you. And then kita kuat ya di dalam ya. Kita gandengan tangan ya. Sementara itu, Gading yang ikhlas dan tulus itu kini telah menemukan tambatan hati. Kedekatannya dengan Karen Neeson yang beda usia 20 tahun makin mesra. Bahkan tahun baru kemarin, Gading ikut merayakannya bersama keluarga Karen di Bali. Pada momen ini pula Gading mengajak Gempi, putrinya. Tapi benarkah Gading tak mau buru-buru untuk mengajak Karen ke pelaminan? Nah, ini namanya Karen buat yang pada belum tahu. Udah. Oke, Gempi ya mukanya ya. Enggak, fotonya dia kecil kayak Gempi banget. Wah, jodoh nih. Enggak, orang yang baik banget walaupun umur beda jauh tapi dia berusaha ngerti. Nggak, beda jauh tuh berapa sih, Ding? Gue pengen tahu deh. Dia umurnya 20. Oh, 20 tahun. Bedanya 20 tahun. Jadi deketan dia ke Gempi daripada dia ke gua. Oh, gitu. Karen nih gua kenal udah 6 bulan 7 bulan lalu lah. Maksudnya mulai mencoba jalan bareng gitu. Coba jalan bareng tapi awalnya gue sama dia sama-sama bilang kita nggak usah buru-buru dulu ya gitu. Maksudnya we'll see what happens gitu. Tapi baik banget anaknya, ngertiin banget posisi gua, posisi Giselle, posisi semuanya dia ngerti banget. Dia juga sayang banget sama Gempi, bisa main sama Gempi. Jadi secara fisik ya bagus ya, tapi cocok kan Gading yang lebih tahu. Biarkan itu sebuah proses yang berjalan, karena butuh waktu saya kira. Ya nggak usah buru-buru, tapi sekali lagi waktu yang biar mereka yang menentukan.